metode craft ya, atau craft method. Kenapa uang, jodoh, dan hidup kamu seperti muter di pola yang sama? Nah, pernah nggak kamu ngerasa orangnya beda, tapi kamu disakiti dengan cara yang sama gitu? Kerjanya beda, tapi uangnya tetap seret. Kalau iya, itu bukan nasib, ya, itu adalah pola. Dan metode craft kali ini bekerja di akar pola itu, ya. Tapi di sini nggak ada yang paham mengenai masalah itu gitu loh. Apa itu metode craft? Craft itu bukan afirmasi, bukan sugesti, dan bukan law of attraction versi mimpi. Craft adalah cara sadar untuk membaca, membongkar, dan menulis ulang pola hidup yang tersimpan di pikiran, emosi, dan tubuh. Jadi kalau bisa kita bilang sih, craft itu fokus ke kenapa pola itu terbentuk, kenapa terus berulang, dan bagaimana memutuskan pola tersebut dengan sadar gitu ya. Kenapa pola itu nggak hilang-hilang? Karena pola hidup tidak disimpan di pikiran sadar, tapi di emosi lama. Respon otomatis, keputusan bawah sadar. Contoh ya, uang nih, selalu habis. Atau pola nggak aman punya gitu. Jodoh, ya, buat yang sering ditinggal. Ditinggal, atau pola takut kehilangan. Hidup gitu, capek, atau polanya harus berjuang. Jadi craft itu tidak menghapus, tapi mengajak sadar dan memilih ulang, ya. Paham? Ini ada relasi atau hubungan dari craft, uang, dan jodoh. Uang itu banyak orang mikir kurang kerja keras, ya. Padahal sih seringnya itu pola dari pengorbanan. Terus rasa bersalah, terus takut lebih sukses dari keluarga gitu. Jadi craft itu bantu, yang pertama bantu mengenali pola, yang kedua melepas loyalitas luka, terus uh, mengizinkan rezeki sehat. Kalau dari jodoh, masalah jodoh jarang soal kurang baik ya, lebih sering ke soal trauma ditinggal, takut sendirian, cinta, atau sama dengan pengorbanan gitu. Jadi craft bantu kalau masalah jodoh itu, yang pertama sadar kenapa tertarik ke tipe yang sama. Terus yang kedua berhenti mengejar luka, yang ketiga memilih dengan utuh. Nah ini kalau untuk kehidupan, hidup berat bukan karena hidup kejam, tapi karena kita terus hidup dari versi lama diri kita. Jadi craft itu mengupgrade identitas hidup. Nah, ini ada komponen utama nih ya, kalau dari metode craft itu. Aku jelasin versi mudah dan membumi. Yang pertama adalah, craft itu kan C-nya conscious atau sadar, yaitu berhenti autopilot. Kita harus menyadari nih, emosi, reaksi, pilihan gitu. Yang kedua adalah release atau lepas. Bukan melawan emosi, tapi mengizinkan emosi itu selesai. Jadi, tangis, marah, takut, ya, sama dengan diakui bukan ditolak gitu, ya. Tangis kita, marah kita, takut kita di masa lalu itu diakui gitu loh, ya. Kita terima, bukan kita tolak, ya. Nah, yang dari C terus ke R release. Nah, ke A-nya awareness atau menyadari pola. Jadi kita melihat di sini, oh aku begini karena ini gitu, tanpa menghakimi diri, ya. Terus kalau yang untuk F-nya itu fokus atau arah baru, yaitu kita harus memilih ulang. Memilih ulang itu adalah kita itu mau hidupnya seperti apa, mau relasinya seperti apa, mau rezekinya seperti apa gitu. Untuk yang T-nya, take action atau aksi kesadaran, aksi sadar. Aksi kecil, konsisten, tanpa ngoyo. Nah, ini yang bikin hidup beneran berubah, bukan cuma lega sesaat ya. Untuk bagian kelimanya, praktek craft sederhana. Nah, ini untuk prakteknya ini, kita bisa kamu pandu di video nih ya. Yang pertama kamu bisa tarik napas pelan, terus yang kedua tanya ke diri nih, pola apa yang sering muncul di hidupku gitu ya. Rasakan emosinya dan ucapkan, aku mengizinkan
Ya, aku mengizinkan pola ini selesai gitu ya. Pilih satu respon baru hari ini. Tidak perlu dipaksa, cukup jujur aja. Jadi teman-teman, craft itu bukan bikin hidup sempurna, tapi bikin kamu berhenti hidup dari luka gitu ya. Paham ya? Nah, kalau kamu misalnya belum paham, kamu bisa ulang lagi dari video di awal ya, untuk pengertian dari craft itu sendiri, cara ya, eh, cara dari metode craft itu sendiri, dan juga bagaimana metode craft itu bisa kita praktekkan untuk di kehidupan sehari-hari untuk menyetop pola-pola yang tidak kita senangi itu berulang kembali ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat bertemu di video selanjutnya.